Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah kaum muslimin, Bapak, Ibu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Rabbul Alamin, di hari-harinya Allah, di hari-harinya Allah yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menasihatkan, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari itu, nudawiluha bainan nas, kami pergilirkan hari-hari yang itu milik Allah. Allah pergilirkan hari-hari itu dengan semua kejadiannya bainan nas, di antara manusia, di mana Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan hari-harinya adalah miliknya, dan Dia Allah yang menciptakan hari dan menetapkan sifat-sifatnya hari dengan perintah qadarinya, dengan perintah takdirnya. Sebagaimana Allah mengkhabarkan tentang dirinya, kullu yaumin huwa fi sya'an, setiap hari Allah selalu berada di dalam urusan. Dan Allah Subhanahu wa taala
juga mengkhabarkan di dalam hari-harinya, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakunu. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki di hari-harinya syai'an, pada satu perkara yang remeh sekalipun, ayyaqula lahu, Allah berkata kepada sesuatu yang remeh yang Allah kehendaki itu, kun, jadilah, fayakunu, maka perkara itu pasti terjadi. Dan ketika Allah memerintahkan di dalam hari-harinya, Allah pun memperingatkan kebesaran perintahnya, kebesaran maha berbuatnya Allah. Allah berfirman memperingatkan tentang hal itu, wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Tidaklah perintah kami Allah Azza wa Jal illa wahidatun, kecuali satu kali perintah. Kalamhin bil basari, seperti kedipan mata, sekejap. Hal yang demikian ini, apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dengan hari-harinya dan kejadiannya dan maha berbuatnya, Allah beritahukan kepada manusia, kepada hambanya, iyam saskum qarhun faqad massal qauma qarhun mislu. Kalau pada hari-hari itu di antara kalian terkena luka, maka luka pun juga mengenai kaum yang lain. Ini apa yang Allah Subhanahu wa taala telah peringatkan dengan hari-harinya. Bahkan hari-hari ini merupakan dzikra yang besar. Karena Allah Azza wa Jalla sudah mengingatkan, wala nabluukum bil khairi wasyarr. Kami Allah akan selalu menimpakan pada kalian bil khairi wasyarr. Bahkan Allah Azza wa Jalla menerangkan, khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum. Allah telah menciptakan kehidupan dan kematian liyabluwakum, untuk Allah menguji kalian. Dan negeri kita, negeri dunia ini, kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah kehendaki dan Allah tetapkan sebagai negeri ujian, sebagai negeri fitnah, sebagai negeri bala, sebagai negeri musibah, yang dengannya Allah memisahkan mana hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang menjadi kekasih Allah, dan mana hamba-hamba Allah yang mereka tidak menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Adapun hamba-hamba Allah yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala punya kehidupan
yang tidak sama dengan hamba-hamba Allah yang tidak menjadi kekasih Allah. Kehidupan yang didapati sama. Kehidupan yang didapati adalah tidak henti-hentinya Allah berbuat kepada hamba-hambanya. Terkadang Allah menimpakan pada hambanya kebaikan, terkadang Allah menimpakan kepada hambanya kelapangan. Semuanya itu yang membedakan antara hamba-hamba Allah yang menjadi kekasih Allah dan hamba-hamba Allah yang tidak menjadi kekasih Allah Azza wa Jalla adalah kehidupan imannya, kehidupan khususnya kepada Allah Rabbul Alamin di dalam mengenal Allah. Sehingga semua yang terjadi pada hamba itu, semua yang terjadi pada para kekasih Allah Subhanahu wa taala fil haqiqah kulluhu khair. Walaupun secara suara, walaupun secara bentuk yang terjadi syar, walaupun secara bentuk yang terjadi adalah perkara yang buruk, perkara kesempitan, perkara madarat dan seterusnya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW menasihatkan, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sangat menakjubkan hidupnya orang yang beriman. Sesungguhnya urusan mereka seluruhnya adalah kebaikan. Baik yang diterima secara zahir adalah baik juga jadi kebaikan, atau yang diterima secara zahir adalah buruk juga jadi kebaikan. Ayo ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, wal hayatu fil haqiqah ibtila'ul iman. Hidup dengan semua kejadiannya hakikatnya adalah ujian iman. Dan ujian iman tidak akan pernah berhenti sampai seorang hamba meraih kejadian besar. Meraih kejadian yang kebanyakan orang-orang yang tidak beriman takut dengan kejadian itu. Meraih kejadian saat ajal tiba, di mana Allah Azza wa Jalla ketika malakul maut datang menemui orang yang beriman ini setelah panjangnya perjalanan imannya dia, dan setelah panjangnya ujian-ujian yang terus-menerus Allah timpakan kepada dia, dan ujian itu tidak menambahkan bagi dia kecuali menambahkan keyakinannya kepada Allah, menambahkan kedekatannya kepada Allah, menambahkan tawaduknya kepada Allah, menambahkan kesibukan dia kepada Allah, sampai akhirnya ketika malaikat datang, malaikat pun memberi kabar gembira. Dan ketika dia dipanggil
ketika dia menjelang ajal pun sebuah kejadian yang besar, apalagi di hari-hari fitnah, di hari-hari iman lemah, di hari-hari fitnah besar, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin di hari-hari seperti ini akan lewat kepada kuburan dan dia akan berkata, ya laitani kuntu makana. Wahai Allah, seandainya aku ada di sana, seandainya aku adalah termasuk orang-orang yang ada di kubur itu, menjadi orang beriman yang telah tinggal di alam barzah, menjadi orang beriman yang telah diselamatkan imannya dari fitnah dunia, dan menjadi orang beriman yang menanti pertemuannya dengan Allah dengan tidak henti-hentinya baunya surga didatangkan di alam barzah, dan tidak henti-hentinya dia selalu akan berkata kepada Allah, ya laitani taqumus saah. Ya. Wahai Allah, seandainya kiamat segera terjadi. Itu puncak kemenangan perjalanan panjang orang-orang yang beriman. Setelah begitu panjang dia menjalani ujian-ujian iman, sebagaimana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hari-hari berita ajal beliau telah dekat, terjadi kejadian-kejadian besar. Di antaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di saat beliau sakit, mendekat sakit yang merupakan pengantar tentang kabar kehidupan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, seorang hamba telah diberi pilihan oleh Allah antara diberi kekuasaan, kesuksesan negeri timur dan negeri barat, dan antara dia bertemu dengan Rabbnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, hamba itu memilih bertemu dengan Rabbnya. Inilah kegembiraan orang beriman di hari-hari dekatnya ajal, di hari-hari dekatnya kematian. Setelah menempuh perjalanan iman dan menempuh ujian-ujian iman yang tidak berhenti, dan terus-menerus dia diberi taufik oleh Allah, ujian iman itu selalu menjadi bekal-bekal iman dia bertemu dengan Allah di akhirat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun di saat menjelang ajal membisikkan akan dekatnya ajal itu kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Rasulullah pun sempat berkata, setelah ini bapakmu tidak akan lagi mendapati susahnya dunia. Kemudian Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memanggil kembali kepada Fatimah dan membisikkan,
tidak ada kerabat keluarganya Rasul yang segera akan menyusul Rasul kecuali adalah engkau. Maka Fatimah pun cerah wajahnya, bergembira. Lihatlah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang-orang beriman dengan perjalanan imannya dan dengan ujian-ujian imannya. Di hari-hari puncaknya ujian iman adalah al-maut, kematian. Di saat pada umumnya kematian itu seperti yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman tentang kematian di dalam surat Jum'ah ayat 8, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sebuah peringatan yang sangat mendalam dari Allah Rabbul Alamin tentang kematian. Katakanlah Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu. Sesungguhnya kematian yang kalian semuanya selalu lari meninggalkan kematian, tidak ingin bertemu dengan kematian. Fa innahu mulaqikum. Sungguh kematian itu pasti akan menemui kalian. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam At-Tabari ketika menjelaskan ayat ini, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kalian senantiasa berlari meninggalkan dia, tidak ingin bertemu dengannya. Maknanya fataqrahunahu wa ta'bauna an tatamannauhu. Kamu tidak suka sekali dengan berita kematian dan kamu enggan, kamu menolak untuk dibayangkan dengan kematian, untuk dikhabarkan dengan kematian. Kata Allah, fa innahu mulaqikum. Sungguh kematian itu akan mendatangi kamu. Sungguh kematian itu akan menemui kamu. Wa nazala bikum. Kematian itu akan turun datang kepada kalian semua. Inilah kehidupan yang dipahami oleh orang-orang beriman, para kekasih Allah, yang dijalani orang-orang beriman, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak henti-hentinya Allah menunjukkan tentang hakikat hari-harinya Allah. Disitulah hari-harinya orang beriman punya perjalanan imannya, mempunyai sikap dengan ujian-ujian imannya, mempunyai kaidah-kaidah dengan ujian-ujian imannya. Orang beriman yang dikhabarkan oleh Allah Azza wa Jalla bukan diberitakan, bukan dipersoalkan tentang adanya madarat, adanya manfaat, bukan dipersoalkan adanya sehat, adanya sakit, adanya hidup, adanya kematian. Itu adalah ayyamullah, hari-harinya Allah. Akan tapi tak intinya saat-saat ujian iman, Allah Azza wa Jalla selalu menunjukkan
Mana orang beriman yang menjadi saksi kehidupan? Mana orang beriman yang selalu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di hari-hari seperti ini, dan sebenarnya hari-hari seperti ini adalah sama dengan hari-hari yang lain. Adanya penyakit, adanya kematian, adanya sehat, adanya hidup, sama. Sebab-sebab kematian, sebab-sebab kehidupan, sebab-sebab sehat, sebab-sebab sakit, sama di hari-hari, setiap saat ada. Orang mukmin bukan menafikan itu semua, tapi orang mukmin punya kehidupan tentang perjalanan imannya seperti yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW. As-sa'id liman junnibal fitan. Orang yang berbahagia adalah orang yang hatinya dijauhkan dari fitnah. Berbicara fitnah, sakit bisa menjadi fitnah di hati, sehat juga bisa menjadi fitnah di hati. Hidup juga bisa menjadi fitnah di dalam hati, kematian juga bisa menjadi fitnah di dalam hati. Di dalam hadis yang panjang Rasulullah SAW menasihatkan, orang mukmin adalah orang yang terjaga hatinya dari virus fitnah. Walaupun jasadnya tidak ada jaminan untuk selamat dari virus fitnah. Orang mukmin bukan dikatakan oleh Allah tidak tersentuh dengan penyakit, enggak. Orang mukmin bukan diberitakan oleh Allah tidak tersentuh dengan kematian, tidak. Sebagaimana tadi ayat yang kita bacakan, iyam saskum qarhun faqad massal qauma qarhun mislu. Kalau ada luka, ada bencana, ada musibah menimpa kalian, Allah tidak mengatakan orang mukmin itu tidak terkena ini, tidak terkena itu, resisten dari ini, resisten dari itu, bukan. Dan itu mencerminkan sikap orang mukmin. Karyanya, perilakunya tidak bisa menjamin, dan tidak pernah dia melakukan penjaminan kepada dirinya bahwasanya dia adalah tidak tertimpa korhun, tidak tertimpa madarat, tidak tertimpa penyakit, tidak tertimpa musibah, dan pada akhirnya tidak tertimpa kematian. Enggak. Tapi kesuksesan orang beriman adalah seperti yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang panjang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan hatinya orang beriman, qalbun abyad, yaitu hati yang bersih, hati yang putih. Hati ini dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la tadurruhul fitnah madamatis samawati wal ard. Hatinya orang mukmin yang putih ini adalah la tadurruhul fitnah. Fitnah-fitnah yang terjadi, fitnah kehidupan yang terus-menerus menimpa dia, la tadurruhu, tidak membawa madarat. Kehidupan imannya tidak membawa fitnah kehidupan imannya. Madamatis samawati wal ard, selama langit dan hidup masih ada dengan hari-harinya, itu milik Allah. Terjadi dan terjadi apa yang terjadi, orang mukmin tidak kena dampak fitnah di hatinya. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita kembali menengok secara besar seorang hamba Allah Azza wa Jalla, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ayyub alaihi salam. Dikisahkan oleh Allah untuk pengajaran bagi orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Ayyub, wa ayyuba idna rabbahu inni massaniya dur wa anta arhamur rahimin. Allah Subhanahu wa taala berkata tentang Ayyub, salah satu hamba Allah yang beriman, seorang nabi. Ingatlah ketika Ayyub memanggil Allah, kembali kepada Rabb-Nya. Inni massaniya dur, wahai Rabb, wahai Allah, sungguh madarat bencana telah menimpa saya. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau wahai Allah adalah zat yang paling memberi rahmat, paling memberikan kebaikan-kebaikan, kasih sayang. Di antara orang-orang yang mereka memberikan kasih sayang, tidak ada yang lebih baik kasih sayang kecuali kasih sayang engkau. Al-Imam Ibnu Katsir menerangkan ayat ini, yadhkuru ta'ala an Ayyuba alaihi salam ma kana asabahu minal bala fi malihi wa waladihi wa jasadihi. Di dalam ayat ini Allah mengingatkan seorang hambanya yang saleh, yaitu Ayyub alaihissalam. Apa yang diingatkan oleh Allah? Kejadian-kejadian di hari-harinya Allah yang Allah timpakan pada Ayyub alaihissalam. Dari bertubi-tubinya musibah, dari bertubi-tubinya bala, fi malihi, hartanya habis, kebunnya habis, kekayaannya habis, wa waladihi, anak-anaknya diwafatkan oleh Allah, meninggal, satu meninggal, habis. Wa jasadihi, tidak cukup hanya itu, jasadnya dikenakan penyakit, ditimpakan penyakit lepra, seluruh tubuhnya, dan sekian tahun lamanya. Sebagaimana sebelumnya, Ayyub adalah orang yang memiliki kekayaan besar, punya kebun yang banyak, punya hewan ternak yang banyak, punya kendaraan-kendaraan yang menyenangkan, anak-anaknya banyak, rumahnya adalah rumah-rumah yang dia miliki besar-besar dan
rumah yang disenanginya. Fabtuliya fi dzalika kulluh, maka semuanya itu dijadikan ujian dan fitnah kepada Ayyub alaihissalam. Wa dhahaba an akhirih, dan hilang semua, diambil oleh Allah azza wa jalla. Terakhir, tsumma btuliya fi jasadihi, kemudian tidak cukup hanya itu, jasadnya Ayyub ditimpahkan penyakit bil jadab, seperti kurak, lepra, fi sairi badanihi, di dalam seluruh badannya, illa qalbuhu wa lisanuhu, kecuali cuma hatinya sama lisannya. Yadhkuru bihim Allahu azza wa jalla, dan Allah menyebutkan lisannya dan hatinya, dan tidak ada di dalam hatinya dan tidak keluar dari lisannya kecuali adalah perkataan dan i'tiqad, pemahaman yang diridhai oleh Allah azza wa jalla. Ini contoh yang dikisahkan oleh Allah azza wa jalla, sehingga beliau pun mengalami keadaan yang harus diasingkan, diisolasikan, dijauhkan dari negerinya. Walam yabqa minan nas akhadun, dan seorang pun tidak ada yang tersisa bersama dia, siwa zaujatihi, kecuali istrinya saja. Itu pun tidak tinggal bersamanya. Karena taqumu bi amrihi, istrinya datang melayani apa yang jadi kebutuhan dia, seperti itu. Ayo ikhwah, sebagian ulama membawakan riwayat, yaitu Yazid ibnu Maisarah mengatakan, lamma talallahu Ayyuba alaihi salam bidhihabil ahli wal mal wal walad walam yabqa lahu syai'un ahsana dzikra thumma ahmadu rabbal arbab alladhi ahmaduka rabbal arbab alladhi ahsanta ilayya a'taitani al-mal wal walad falam yabqa min qalbi su'batun illa qad dakhalahu dhalika fa akhadtu dhalika kullah minni wa faraghta qalbi laisa yaqulu baini wa bainaka syai'un law ya'lamu aduwi iblis billadhi sana'tu hasadani. Dalam riwayat ini diterangkan ketika Allah menimpakan ujian, ibtila pada Ayyub alaihi salam dengan hilangnya keluarga, harta, anak, walam yabqa lahu syai'un, satu pun tidak tersisa pada Ayyub, ahsanad dzikra. Ayyub pun masih menyebut baik ucapannya. Ayyub pun masih berkata-kata dengan perkataan lisan dan hati sesuai dengan imannya, sesuai dengan akidahnya. Dan inilah seorang hamba, orang beriman, orang soleh yang punya kehidupan indah antara dia dengan Rabb-Nya. Hidup tetap hidup, kejadian tetap kejadian. Apa yang keluar dari kalimatnya Ayyub, apa yang keluar itu adalah dari hatinya Ayyub. Apa kata beliau alaihi salam? Maka Ayyub berkata, ahmaduka rabbal arbab, saya tidak henti-hentinya memuji engkau wahai Rabbul arbab,
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di saat seperti ini ayo bersyukur, bukan cuma sabar. Sementara lihat kebanyakan manusia, apalagi bisa bersyukur, sabar aja nggak bisa. Padahal sabar yang tidak punya pilihan. Harusnya kalau tidak punya pilihan itu mestinya sabar, kan begitu kan? Oh, nggak ada pilihan kok. Kalau yang namanya sakit dan sakit itu belum disembuhkan oleh Allah, bisa memilih sembuh nggak? Nggak bisa. Kalau yang namanya lagi ada musibah dan musibah belum dicabut oleh Allah, bisa memilih untuk dicabut nggak? Enggak. Walaupun seluruh dunia mengerahkan potensinya, Allah belum angkat, nggak akan pergi. Sabar yang seharusnya mau sabar atau tidak sabar juga tetap harus sabar. Apalagi bisa bersyukur. Ayub alaihissalam justru mensyukuri, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan derita yang bertumpuk-tumpuk. Ahmaduka rabbal arbab, saya senantiasa memuji engkau, menyanjung engkau, wahai Rabbnya, Rabb-Rabb yang batil semuanya. Kenapa Ayub menyanjung Allah Azza wa Jalla? Alladzi ahsanta ilayya, karena engkau telah berbuat baik kepadaku. Bukan seperti kebanyakan yang terjadi. Yang terjadi kekacauan, gak ada kebaikan, hilang semua kebaikan. Apa kata Ayub? Ahsanta ilayya, engkau adalah zat yang telah berbuat kepadaku. Mana? A'taitani al-mala wal walada, sebelumnya engkau beri aku harta, engkau beri aku anak. Falam yabqa min qalbi syu'batun, saat itu, saat engkau beri aku harta, engkau beri aku anak, engkau beri aku dunia, saat itu di hatiku tidak ada satupun celah, illa qad dakhalahu dalika, kecuali itu yang mengisi hatiku, kecuali harta itu yang terus mengganggu hatiku, kecuali anak itu yang terus mengganggu hatiku. Ketika engkau beri ini semuanya, lam yabqa min qalbi syu'batun, tidak ada satu cabang di hatiku kecuali itu semua masuk ke sana. Kemudian fa akhadta dzalika kullah, sekarang engkau mengambil itu semua. Ya. Sekarang engkau mengambil itu semua, minni, dariku. Dan saat engkau ambil, faraqtu qalbi, hatiku kosong dari semuanya itu. Hatiku longgar, hatiku lapang, tidak punya selera-selera besar dengan semuanya itu. Saat engkau ambil semua, hatiku jadi rokik, jadi lembut, jadi layin, jadi lunak, jadi punya kehidupan yang luas dengan engkau. Saat itu semuanya engkau ambil, laisa yaqulu baini wa bainaka syai'un, di hatiku tidak ada satupun yang menghalangi kedekatanku dengan engkau wahai Rabb. Tidak ada satupun yang menghalangi. Lau ya'lamu adui iblis billadhi sana'ta khasadani, kalau sekiranya musuhku iblis tahu kelezatan hatiku saat ini, dia akan iri dengan saya. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, seberapa besar ujian-ujian iman kita di dalam hidup ini? Seberapa besar?
Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya fitnah yang menimpa kita itu fitnah penyakit hati atau fitnah penyakit jasad? Kalau fitnah penyakit jasad, baru-baru saya dengar ada berita tentang virus COVID-19 dari Singapura. Kata dia sebenarnya lebih berbahaya virus SARS. Ya. Tapi lihatlah kegaduhan manusia. Lihatlah kebingungan manusia. Lihatlah manusia berbicara data-data makhluk. Sudah menjadi akidah, sudah mengkacaukan hatinya, sudah mengkacaukan pikirannya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara kita sudah diberi kaidah oleh Allah Subhanahu wa taala beriman kepada qada dan qadar. Sementara kita juga sudah diingatkan oleh para ulama sunnah seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, khalqu af'alil ibad. Sampai beliau Al-Imam Al-Bukhari menulis kitab khusus. Apa itu? Makhluknya perbuatan hamba. Hari ini sebenarnya kita butuh perbuatan kita, perbuatan orang lain atau perbuatan Allah? Yang kita butuhkan hari ini adalah kehebatan perbuatan kita atau perbuatan orang lain atau perbuatan Allah. Sementara af'alul ibad makhluk, perbuatannya makhluk. Apa-apa yang dilakukan oleh makhluk, kita, mereka semua ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kita lebih butuh kepada siapa? Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyub alaihissalam di saat diberikan oleh Allah ujian dengan ini, sebagaimana juga diterangkan dalam sebuah riwayat, wa kanat imra'atu Ayyub taqul ud'ullaha fayasfika. Pada waktu itu istrinya Ayyub alaihi salam berkata kepada Ayyub, ud'ullah, wahai Ayyub, kamu berdoa kepada Allah, fayasfika, maka Allah akan menyembuhkan engkau. Apa yang dilakukan Ayyub alaihissalam? Faja'ala la yad'u, maka Ayyub pun tidak mau berdoa. Hatta marra bihi nafarun min bani Israel, sampai terjadi sekelompok manusia dari Bani Israel lewat dengan Ayyub. Jadi melewati Ayyub yang sedang diisolasi. Kemudian faqala ba'duhum li ba'dih, sebagian mereka manusia yang lagi beramai-ramai lewat melewati Ayyub yang lagi diisolasi itu ngomong-ngomong, bisik-bisik, sebagiannya dengan sebagian yang lain. Apa yang mereka katakan? Ma asabahu illa bidambin adim. Itu Ayyub tidak begitu kecuali dosanya itu besar. Keluar kalimat-kalimat jelek, keluar perkataan-perkataan dusta. Fa inda dzalika, karena tujuan inilah maka Ayyub berdoa kepada Allah untuk sembuh. Bukan dia sembuh ingin dia tidak terkena penyakit, tapi dia sembuh supaya kebohongan orang itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lihatlah Bapak Ibu, hamba Allah yang saleh, orang beriman yang diuji oleh Allah, tahu mengambil sikap-sikap untuk keselamatan hati, keselamatan iman, baik pada dirinya maupun pada orang lain. Dan ini orang-orang beriman dengan hari-harinya Allah. Hal yang demikian dinasihatkan al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah tentang hamba-hamba Allah, para kekasih Allah, orang-orang beriman. Diperingatkan, dinasihatkan oleh beliau. Di sana beliau mengutip perkataan Al-Imam Ibnu Abbas, liqaumin sami'ahum yatamarruna fid din. Ketika Al-Imam Ibnu Abbas mendengar suatu kaum yang mereka saling bantah-bantahan, saling hujat, saling berbicara yang tidak pantas tentang agama, tentang iman, maka Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan, amma alimtum anna lillahi ibadan askanathum khasyatullahi min ghairi ayyin wala bukmin wa innahum lahumul ulama'u wal fasakha'u wat tullaqa'u wan nubala'u al ulama'u bi ayyamillahi ghaira annahum idza tadakkaru agamatullah tashat lidzalika uquluhum wan kasarat qulubuhum wan qata'at alsinatuhum hatta idza istafaqu min dzalika yusari'una ilallahi bil a'mali zakiyati ya'duna anfusahum minal mufritina wa innahum la aqyasun aqwiya'u wa innahum la abraru barra illa annahum la yastaqsiruna lahul kathir wa la yardawna lahu bil qalil wa la yadulluna alaihi bil a'mal haitsu ma laqaitahum muhtammuna musfiquna wajaluna khaifuna. Al-Imam Ibnu Abbas ketika mendengar ada orang dalam perjalanan agamanya membicarakan agama dalam kehidupannya, ujian imannya yang tidak benar dan menjadikan pembicaraan itu adalah pembicaraan berbantah-bantahan yang tidak menjadikan kebaikan agamanya, maka Ibnu Abbas berkata, adapun jika kalian telah tahu sesungguhnya Allah itu punya beberapa hamba-hamba, Allah itu memiliki hamba-hamba, takutnya mereka kepada Allah membuat mereka diam, tidak perlu banyak ngomong, tidak perlu banyak ini itu ribut gak karu-karuan. Karena takutnya dia kepada Allah Rabbul Alamin di dalam perjalanan hidupnya, perjalanan imannya, mereka lebih banyak memilih untuk tenang. Askanathum min ghairi ayyin, bukan dia tidak pintar ngomong, bukan dia adalah orang bodoh, wala bukmin, bukan dia lisannya bisu tidak bisa ngomong,
Wa innahum lahumul ulama, sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang berilmu. Kalau dia mau ngomong, ilmunya banyak. Wal fusakha, dan sesungguhnya dia adalah orang-orang ahli berbicara. Kalau dia mau berbicara. Wattulaqa, dan sesungguhnya mereka ini orang-orang bersih, orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang baik. Wan nubala, dan sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang mulia di dalam perjalanan imannya, perjalanan agamanya. Al ulama'u bi ayyamillah, mereka ini orang-orang pinter menghadapi hari-harinya Allah. Orang cerdas di dalam hidup, di dalam perjalanan hidup mereka tentang iman. Mereka adalah al-ulama bi ayyamillah. Ghairu annahum idza takaru adamatullah. Kenapa mereka lebih banyak diam? Mereka tidak sibuk dengan makhluk. Kecuali ketika mereka disebutkan kebesaran Allah, tashat lidzalika uquluhum, akalnya sudah terbius, makanya nggak bisa ngomong banyak. Yang dia lihat adalah kebesaran Allah, kebesaran Allah, kebesaran Allah. Hidup yang dia jalani, ujian-ujian yang didapati, dia hanya melihat kebesarannya Allah. Makanya akal mereka, pikiran mereka hanya dipenuhi dengan itu, sehingga mereka tidak banyak ngomong-ngomong yang tidak bermanfaat. Wan kasarat qulubuhum, hati-hati mereka runtuh. Wa qata'at alsinatuhum, lisan-lisan mereka sudah keluh, kaku, nggak bisa ngomong karena kebesarannya Allah Azza wa Jalla yang selalu dia dapati di dalam hidupnya. Hatta idastafaqu min dalika, kalau ada kesempatan dia bisa sadar, kalau ada kesempatan dia bisa mikir lagi dengan akalnya, kalau ada kesempatan dia bisa berbicara lagi dengan lisannya. Apa yang dilakukan? Yusari'una ilallah, yang dia lakukan adalah menuju cepat kepada Allah, berbicara yang diridai oleh Allah, berhusnudzon yang diridai oleh Allah, membesarkan Allah, mencari sebab-sebab yang Allah ridhoi. Hatinya tidak terkena fitnah-fitnah yang ada. Bil a'mali zakiyah, yang diprioritaskan adalah amal-amal, ibadah-ibadah. Kekuatan dia mendekatkan diri kepada Allah merendah, supaya hatinya terus-menerus dibersihkan, dijaga oleh Allah. Bukan berarti kalau sudah begitu mereka nanti tidak kena mati, tidak. Mereka ingin menyelamatkan hatinya supaya tidak mati. Adapun nasib dunia, semuanya sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mereka perjuangkan. Ya'duna anfusahum minal mufritin, dan mereka adalah orang yang selalu menghitung dirinya, orang-orang yang banyak kekurangan, ibadahnya jelek, selalu menempatkan dirinya orang-orang yang perbuatannya kepada Allah begitu banyak sekali kekurangannya, begitu banyak menyia-nyiakan. Wa innahum la'aqyasun aqwiya, sebenarnya mereka itu adalah orang-orang cerdas, orang-orang kuat. Wa ma'ad-dhalimin wal khati'in, walaupun mereka ini bersama orang zalim, bersama dengan orang salah. Wa innahum la abraru bara, dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling baik-baiknya manusia di dalam berbuat baik. Illa annahum la yastaghfiruna lahul katsir, kecuali mereka tidak ingin dibesarkan oleh orang banyak, kecuali mereka la yardawna lahu bil qalil, mereka enggak pernah mengharap ridhonya manusia dengan perkara yang sedikit. Wala yadulluna alaihi bil a'mal, mereka tidak pernah beralasan dengan amal-amalnya. Hum haitsu laqitumuhum, hum haitsu laqituhum haitsu laqitahum, mereka itu kalau engkau temui
maka muhtamun, orang yang sangat mementingkan agamanya. Musfiqun, orang yang senantiasa takut kepada Allah. Wajalun, orang yang kuat ketakutannya kepada Allah Azza wa Jalla. Khaifun, orang yang selalu takut kepada Allah Rabbul Alamin. Ini hamba-hamba Allah yang seperti dicontohkan oleh Ayyub alaihissalam, yang dicontohkan kepada hamba-hamba Allah yang lain, dan itu adalah qudwatuna. Naam, kita ini bukan Ayyub, memang betul ya. Sebagaimana kita ini juga bukan syaitan, tapi Allah Azza wa Jalla memilih hamba-hamba orang beriman, bukan juga hanya Ayyub, bukan hanya para nabi, para rasul. Orang-orang yang lain pun dipersiapkan oleh Allah kalau mereka menjadi orang-orang yang menempuh jalannya akan dipilih oleh Allah jadi orang beriman. Seperti Ayyub, meskipun derajatnya tidak bisa sampai seperti Ayyub, tapi kaidah dia sebagai orang beriman di hari-hari fitnah, di hari ujian iman-imannya, qalbuhu abiyat, hatinya bersih. La tadurruhul fitnah, hatinya tidak terkena fitnah-fitnah dengan ujian-ujian iman, dengan berbagai macam yang mengganggu hatinya. Justru kalau kita mendengar kembali apa yang dinasihatkan dengan kejadiannya Ayyub, bagaimana perkataan Ayyub ketika dia memuji Allah di saat dia ditimpakan ujian penyakit yang seperti itu, bukan cuma hanya ujian penyakit. Dan ini kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita kembali mengingat, khususnya di hari-hari kita punya perhatian untuk mudzakarah, aina nahnu, di mana tempat kita, min ma'rifati jamalillah, dari kita mengenal sifat jamalnya Allah, sifat maha indahnya Allah. Dan di dalam seluruh perbuatan Allah Azza wa Jalla adalah min jamalihi, dari sifat indahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan hari-hari kita pasti akan diuji oleh Allah, karena ilmu ini adalah ilmu di dalam ayyamillah, pelajaran iman, bukan pelajaran yang kita cukupkan di majelis ilmu dengan ramai. Pelajaran iman bukan pelajaran yang kita tulis di kertas-kertas dengan penuh. Pelajaran iman bukan cuma sekedar pelajaran yang kita hafal, yang kemudian kita tampilkan dengan simbol-simbol yang sebenarnya itu bukan simbol iman. Pelajaran iman dicatat, hari-harinya akan ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana di dalam sebuah syair pernah disampaikan, fakullu man intaha bi ghairi ma alaihi, setiap orang yang dia menampilkan sesuatu yang itu tidak dia miliki. Orang beriman pasti senang menampilkan penampilan imannya. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sudah menjadi ketetapan Allah, Allah akan selalu di hari-harinya memisah as-sadiqina wal kadhibin. Allah selalu akan memisah as-sadiqina, orang-orang yang benar dengan imannya, wal kadhibina, dan orang-orang yang dia sebenarnya dusta dengan imannya. Di mana dipisah oleh Allah? Fil hayah,
di dalam kehidupan, di dalam kejadian-kejadian kita, di dalam hidup hari-hari kita dipisah oleh Allah. Terkadang Allah menimpakan ujian yang kita tahu, yang kita sendiri yang tahu. Terkadang kita ditimpakan ujian yang sifatnya massal. Semuanya itu adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah menguji mana di antara kalian yang paling baik amalnya. Kalau para sahabat Nabi dulu berangkat jihad, konsekuensinya apa, Pak? Kalau nggak mati, hidup. Kalau nggak masih hidup, mati. Apakah itu yang dibicarakan? Hah? Dan ketika mereka berangkat jihad, mereka tahu ini adalah ibtilaul iman. Ini adalah pasar perdagangan iman. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menasihatkan, hal adullukum ala tijarah tunjikum min adabin alim. Tahukah kalian saya tunjukkan perdagangan yang menyelamatkan kalian dari adab yang besar, dari musibah yang sebenarnya? Tu'minuna billah. Kamu beriman kepada Allah. Ya kan? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Kamu beriman kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilihi. Kemudian kalian berjihad, berjuang. Hidup adalah syiarnya untuk meninggikan iman. Wa tujahiduna fi sabilihi bi amwalikum wa anfusikum. Loh, apakah itu dulu yang dibicarakan orang-orang beriman? Tidak. Di mana iman-iman kita? Bahkan Khansah mendidik anaknya untuk mati. Ya kan? Seorang sahabiah, anaknya dididik untuk dipersiapkan meninggal dunia di jalan iman. Ketika mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu an memanggil panggilan jihad ke Persia, Khansah ngirim anaknya, semoga Allah wafatkan semuanya ini anak saya. Yang ditunggu oleh Khansah bukan kabar hidupnya, kabar meninggalnya. Begitu kaum muslimin berguguran di dalam perjuangan jihad yang besar itu, terdengar oleh Khansah putranya semuanya meninggal dunia, syahid. Maka Khansah pun sujud syukur kepada Allah Rabbul Alamin. Ini yang mereka nanti. Hati-hati mereka, hati-hati yang besar. Mereka tidak takut dengan jasad-jasad mereka. Mereka tidak kebingungan dengan harta mereka. Mereka tidak bingung dengan kehidupan dunia mereka, karena hati mereka hatinya orang beriman, hati abiyat. Apa orang beriman yang ditunggu? Bukan pada waktu ngaji, ngajinya bagus, begitu diuji oleh Allah, bagusnya hilang. Wow, saya kalau ngaji terenyuh. Begitu diuji oleh Allah Azza wa Jalla, kenyataannya nggak kena, bicara lagi terenyuh. Ayo ikhwah, di hari-hari ayyamillah, hari-hari ujian, kecerdasan orang beriman dengan imannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia takutkan di dalam hidup? Jasadnya, nyawanya. Bukankah dulu juga tidak ada di dunia? Ya kan begitu kan? Bukankah dulu juga tidak ada di dunia? Justru hari-hari ujian iman seperti ini, hari berebut
untuk mendapatkan darajatul iman. Apakah kita masih diberi kesempatan hidup atau kita tidak lagi diberi kesempatan hidup? Ketika Abdullah ibnu Rawahah, salah satu panglima yang diangkat oleh Rasulullah SAW untuk menjadi panglima perang yang 3, Zaid, Ja'far, kemudian Abdullah. Semua para sahabat Nabi wajahnya cerah, karena mereka tahu datangnya panggilan, kesempatan mereka mendapatkan derajat iman yang dipersiapkan oleh Allah di depan mereka. Padahal mereka tahu yang namanya jihad itu adalah akan bertemu apa? Kematian. Yang paling dekat kematian, mau perang. Tapi Abdullah ibnu Abi Rawahah duduk sendiri dan menangis. Maka sahabat melihat Abdullah ibnu Rawahah menangis, dia datang menghampiri. Ya Abdullah, kenapa engkau menangis? Bukankah kamu diberi kesempatan seperti sahabat yang lain untuk berjihad di jalan Allah, untuk meraih ketinggian derajat iman, bekal bertemu dengan Allah Azza wa Jalla? Kenapa engkau menangis? Apa kata Abdullah ibnu Rawahah? Saya tidak ragu tentang itu. Saya tidak ragu. Saya melihat sepertinya saya ini termasuk yang itu. Jadi dia sudah melihat dirinya, sepertinya saya adalah termasuk yang itu. Maksudnya yang itu apa? Yang mau syahid di jalan Allah. Lalu kenapa menangis? Yang saya tangiskan kalau sebelum ini dosa-dosa saya tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin, ini orang beriman. Sampai akhirnya Abdullah ibnu Rawahah setelah gugur Zaid ibnu Harisah, gugur Ja'far bin Abi Thalib, beliau pun kemudian mengambil panji panglima perang dan beliau pun turun dari kuda dan berperang sampai syahid diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang beriman dengan ujian iman. Justru yang kita perbincangkan, kita persoalkan ini iman kita ini lagi ngapa? Bukan persoalan sekarang ini kita kena sakit apa tidak. Ya. Bukan persoalan kita sekarang ini nanti jangan-jangan kena ini mati. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang kita lihat manusia hiruk pikuk lari ke sana kemari, melarikan tubuhnya atau melarikan hatinya? Astagfirullahaladzim. Membawa lari menyelamatkan tubuhnya atau hatinya? Tubuhnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Harusnya kita sekarang ini menangis massal. Ya. Loh, kalau misalnya di negeri kita ini, di Indonesia, ditimpakan virus yang seperti itu dan semua orang berbicara, begitu cepat sekali virus ini apa? Sifatnya virus ini begitu cepat untuk menular. Dokter siapa yang bisa mendeteksi penularannya per menit, per detik, per jam? Kan nggak ada yang bisa, kan? Dan hakikatnya penularan ini perintah dari langit, bukan datang sendiri celula-celulu. Allah yang datangkan. Harusnya sekarang ini kita nggak punya pilihan lain kalau urusan jasad, ya kan begitu kan? Ini bukan berarti ngajari nekat, bukan. Yang jadi persoalan, musibah ini menjadikan fitnah di hati kita enggak? Itu yang harus kita baca. Ya.
Mungkin di antara kita ada yang kena, mungkin di antara kita orang-orang beriman ada yang wafat. Bukan itu yang dipersoalkan. Diampuni nggak dosa-dosa kita selama hidup ini? Dan kita bisa husnul khatimah nggak? Ini kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya perjuangan kita. Dan di saat seperti inilah kita menguatkan akidah kita. Kita menguatkan keimanan kita. Kita justru menguatkan kedekatan kita dengan Allah Rabbul Alamin. Kita mencerdaskan hati kita untuk semakin cerdas dengan hari-harinya Allah. Semakin kita disadarkan kebutuhan kita yang paling besar adalah dzikra. Apa? Peringatan Allah. Ayat-ayat Allah yang harus sibuk kita masukkan di hati kita. Bagaimana Al-Quran menasihati kita, ayat yang berupa wahyu. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita, ayat berupa wahyu harus kuat kita masukkan di hati kita. Di saat orang menghadapi ini dengan akalnya, dengan kebingungannya, dengan kekacauannya. Kemudian yang kedua, ayat dari kejadian yang ada. Kita harus bisa mengambil hikmah. Karena hakikatnya yang kita lihat bukan makhluk-makhluk yang gentayangan. Yang kita lihat adalah seperti yang dinasihatkan oleh Imam Ibnul Qayyim, orang mukmin tidak melihat hidup, sebenarnya melihat Allah. Apa yang dimaksudkan? Melihat Allah berbuat. Melihat setiap detik, setiap menit, setiap kejadian. Allah adalah fa'alun lima yuri. Allah adalah zat yang maha berbuat di dalam hidup ini dengan semua yang Allah kehendaki. Min khairin wa syarrin. Apakah itu dari kebaikan yang kita cocok atau itu dari kejelekan yang kita tidak cocok? Allah yuridul khair. Hakikatnya Allah menghendaki kebaikan hati kita dengan itu, supaya iman kita bertambah. Makanya pantas kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan di hari-hari kuatnya ujian, di hari-hari kuatnya fitnah, perjuangan kita yang paling besar itu hati kita lebih-lebih lagi kita bawa kepada Allah. Justru inilah kesempatan hati kita sedang tidak berhubungan kuat dengan urusan dunia. Kita sudah bisa mengkhawatirkan, bisa jadi suamiku pergi nih, mati. Kita sudah punya data, wah ini banyak virus, bisa jadi istri saya diwafatkan oleh Allah, bisa jadi anak saya, bisa jadi harta saya habis untuk beli masker. Kita sudah mempunyai, hati kita ini sudah mulai pelan-pelan dipisah oleh Allah dengan apa yang kita miliki dari dunia ini, dengan kejadian-kejadian seperti ini. Dan setidaknya kita mencontoh perkataannya siapa tadi? Ayub. Ya Allah, sekarang kau ambil itu. Kesehatan kau ambil, ya ini engkau ambil, harta ini engkau ambil, ini engkau mulai ambil nih. Dan hati saya kita mulai ketakutan dengan makhluk-makhluk. Mestinya ini pelajaran besar. Serahkan hati kita kepada Allah. Kalau berbicara secara tabiat, kita pasti cemas, ya kan? Tabiat manusia sehebat apapun, kalau kembali kepada tabiat, Ibrahim yang imannya seperti itu alaihissalam, gak bisa kok memandang anak dan istri aja gak bisa. Apa? Gak tega. Waktu apa ini? Waktu ninggalin jabang bayi sama istrinya yang
baru saja melahirkan. Ibrahim gak sanggup menatap. Dia membelakangi anak dan istrinya. Ketika berbicara itu membelakangi anak istrinya. Ini manusia. Ya. Hajar pun juga demikian. Sebagai wanita apalagi yang dibicarakan pasti apa? Urusan dunia. Ini mau dibawa kemana nih kita? Nggak ada kehidupan, nggak ada teman, makanan nggak ada, kehidupan nggak ada, tanaman nggak tumbuh, air nggak ada. Ini mau diapain? Tapi apakah mereka memperpanjang pembicaraan itu? Apakah Ibrahim tenggelam di dalam persoalan itu? Tidak. Mereka segera menutup itu semua agar hati mereka tidak terkena fitnah. Maka mereka berbicara tentang Allah, mereka berbicara tentang iman. Hajar sebagai seorang wanita memulai. Ini contoh bagi ibu-ibu. Bukan malah bantai. Nanti di rumah yo tapi kok nggak berbar. Ngomong yo tapi itu nggak ngomong dengan ngomong yo padha wae. Lihatlah Hajar. Apa kata Hajar? Allahu amuruka. Apakah Allah yang nyuruh engkau wahai Ibrahim? Sudah. Pembicaraannya kembali kepada pembicaraan akidah, pembicaraan iman, pembicaraan makrifat kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu amuruka ya Ibrahim. Apakah Allah yang nyuruh engkau? Gak banyak ngomong. Ibrahim juga gak banyak ngomong. Itulah orang-orang yang disebut Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tadi. Naam. Udah kalau banyak ngomong nanti penyakitnya masuk lagi. Benar. Kemudian apa kata Ismail? Idan la yudayyi'unallah. Kata Ummu Ismail Hajar, kalau begitu Allah gak nyanyiakan kita. Nek wis ngomong ngono ku ya wis menang. Ya kan begitu kan? Tinggal hatinya dekat, takut kepada Allah. Ya. Apalagi di hari ini penyakit fitnah itu begitu banyak. Penyakit fitnah itu sangat begitu banyak. Kemarin saya sampaikan, kalau zaman saya masih anak-anak, saya di Jepara, bapak ibu saya di Semarang. Saya sakit, pernah sampai saya sakit pada waktu itu di pondok, panas, demam tinggi, ya, panas, demam tinggi, sampai sering. Karena begitu tingginya demam, tiba-tiba mata saya tidak bisa melihat. Orang tua saya kalau waktu itu bisa dengar kan? Enggak. Kalau hari ini kira-kira bisa dengar kan? Enggak bisa dengar? Hah? Wong kita duduk-duduk di sini dengar Singapura. Kita duduk-duduk sini dengar Cina, dengar Saudi Arabia, dengar sana, gimana? Dan Bapak Ibu harus tahu, ini benda-benda ini benda mati. Tapi isinya ada yang rancang. Yang berbicara di sini, Bapak Ibu bisa membatasi? Enggak. Kenal we orang? Kenal aja enggak tahu. Tahu-tahu berita begini, berita begini, berita begini, berita begini, banyak sekali. Sehingga seringkali hati-hati kita mudah terganggu, mudah terkena fitnah. Maka justru keadaan-keadaan seperti ini mirip-mirip. Kalau kemudian ada asar, ada riwayat di hari-hari fitnah lebih baik di rumah, itu bukan berarti di rumah untuk menyelamatkan penyakit jasad.
Ya, meskipun itu salah satu kebaikan. Tapi di rumah untuk menyelamatkan penyakit hati dari mana? Dari berinteraksi kepada orang. Interaksinya yang dimaksudkan apa? Bukan sekedar virus fisik, tapi virus yang datang dari mulut. Virus yang datang dari berita-berita, dari kalimat-kalimat. Ini justru yang sering mengganggu penyakit hati. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati, inilah ujian iman kita hari ini. Dan sebenarnya yang membuat kita banyak bingung, mohon maaf, yang membuat orang sekarang banyak cemas itu apa sih? Berita kan? Dan kalau semua penyakit ya sebelum ini penyakit kan banyak. Penyakit virus sebelum ini virus juga banyak. Kita juga sudah sering sakit karena virus ini, ya kan? Dan sebelum ini, mohon maaf, ada nggak penyakit kanker? Dan banyak orang mati nggak dengan kanker? Banyak. Loh kenapa waktu kemarin-kemarin kok tidak segaduh sekarang ini? Kenapa coba? Karena berita yang kemarin itu kita sifati, kita dengar, ya sebagaimana kehidupan. Kita dengar orang mati juga, ya udah mati. Ya. Itu kehidupan. Tapi hari ini coba, sekiranya kalimat berita tentang ujian-ujian ini sampai kepada kita, sampai kepada manusia, sebagaimana wajarnya orang-orang menghadapi ujian, manusia akan menghadapinya dengan ketenangan, kebaikan. Tapi memang inilah, terkadang Allah mentakdirkan seperti ini. Ini sebagai ujian-ujian iman yang bersifat massal. Dan dengan seperti ini kembali lagi Allah Subhanahu wa taala akan memisah mana as-siddiqin, mana al-kadhibin, mana orang-orang yang benar iman-iman mereka, dan kadhibin, dan mana orang-orang yang dusta iman mereka. Dan ini bukan untuk dipersoalkan, kembali ke diri kita sendiri. Karena persoalannya urusan kematian tadi sudah kita sebutkan. Kita mau lari kemana, mati itu akan datang kepada kalian. Itu gak usah dibicarakan. Persoalannya ini nanti kita bisa husnul khotimah apa enggak? Akidah kita selamat enggak? Iman kita selamat enggak? Jangan sampai kita lagi ngomong yang enggak, Allah takdirkan meninggal. Kita lagi berbicara kalimat yang kita tidak sadari, kalimat syirik, yang kita tidak sadari, kalimat kemunafikan, Allah wafatkan kita. Maka ini yang harus kita perhatikan. Dan di akhir faidah yang kita peringatkan di dalam masalah ini, menjadi perhatian dan nasihat kepada kita semuanya terkait dengan ujian-ujian iman yang seperti ini. Sebuah asar, memang asar ini diperbincangkan para ulama, yang sebagian ahlul ilm menyimpulkan asar ini adalah hasan li ghairihi, riwayat yang kedudukannya hasan dari Rasulullah SAW, dihasankan dengan syawahid yang ada di luar itu. Ada satu nasihat yang penting, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, wa uridtu ala dunubi ummati falam
ara damban a'dhama min suratin minal Qur'an aw ayatin utiha rajulun thumma nasiyaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah ditampakkan padaku dosa-dosa umatku. Aku telah diperlihatkan dosa-dosa umatku. Dan dosa adalah salah satu penyebab Allah mendatangkan musibah-musibah yang besar. Telah ditunjukkan kepadaku dosa-dosanya umatku. Falam aradamban a'dhama, dan aku tidak melihat satu dosa yang paling besar yang ada pada umatku. Min suratin minal Qur'an, ketika umatku dikasih Al-Qur'an, dikasih ayat, dikasih satu surat ayat dari Al-Qur'an, kemudian summa nasiyaha, dia lupakan. Lihatlah kaum muslimin hari ini dengan kitab Allah, dengan ayat Allah Azza wa Jalla, illa man rahimahullah. Di hari-hari sebagaimana sekarang ini, manusia lebih banyak pintar-pintar dengan dunia mereka, cerdas dengan dunia mereka, dan kebanyakan mereka miskin dengan ayat-ayat Allah. Hari ini benar kita mendapati banyak umat Islam masih berlomba-lomba dengan ayat Allah, dengan Al-Quran. Sebagian mereka ada 1 tahun hafal Al-Quran, sebagian mereka ada 2 tahun hafal Al-Quran. Alhamdulillah, secara zahir adalah nikmat Allah yang Allah masih berikan. Tetapi apakah dia diberi makna Al-Quran? Apakah dia diberi asar-asar Al-Quran? Dan apakah hati-hati mereka diterangi dengan Al-Quran? Kita jangan dulu merasa dengan nikmat yang dohirnya sebagian dari umat Islam diberikan oleh Allah hafal ayat, hafal Al-Quran semuanya. Tapi perhatikan, diberi makna Al-Quran, diberi hati yang diterangi dengan Al-Quran, diberi perjalanan hidup yang Al-Quran. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Kana khuluquhu Al-Quran. Kehidupannya Nabi itu Al-Quran. Kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Rasulullah mengingatkan ketika ditunjukkan oleh Allah dosa-dosa yang paling besar. Sering kita mungkin mendengar dosa ini menambah musibah ini, dosa ini. Tapi lihatlah dosa yang diperingatkan oleh Rasul. Saya tidak melihat dosa umatku yang paling besar kecuali mereka diberi Al-Quran, diberi ayat, dan mereka melupakannya. Orang yang punya ilmu tentang Al-Quran mestinya takut kepada Allah. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Apakah mereka dapat? Lihatlah Ibnu Umar ketika menghafal surat Al-Baqarah 8 tahun. Surat Al-Baqarah saja itu 8 tahun. Kenapa? Karena dia
bukan cuma menghafal hurufnya, bukan hanya menghafal lafadznya. Kalau surat Al-Baqarah orang sekarang aja cuma beberapa hari bisa, apalagi Ibnu Umar. Ibnu Umar menghafal surat Al-Baqarah 8 tahun. Kenapa? Maknanya ditancapkan di hatinya dan dia mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupannya. Dia hidupnya memperingatkan, memperjuangkan Al-Quran sebagaimana diriwayatkan oleh Umar. Kita tidak belajar Al-Quran dulu kecuali 10 ayat. Kita tanyakan kepada Rasulullah SAW pemahamannya, faidahnya, kemudian kita pergi mengamalkannya, kemudian kita pergi memperingatkannya. Setelah kita berjuang dengan 10 ayat ini, maka baru kita datang kepada Rasulullah SAW lagi untuk belajar lagi Al-Quran. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadangkala kita sering lupa. Kita hanya banyak ingat tentang dosa zina, dosa ini, dosa ini. Punya agama yang mulia banyak tersia-siakan, sehingga sedikit sekali orang-orang yang punya ilmu yang benar dengan kitab Allah, sehingga umat ini jauh. Termasuk yang menjadikan seperti ini karena umat itu hatinya tidak diterangi dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan ini dosa yang Masya Allah, Subhanallah. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau dosa ini sudah tertimpa pada hatinya manusia, hati orang jadi keras. Ini bencana. Dan di dalam ayat yang dulu pernah kita ingatkan, adanya musibah-musibah dunia itu dimulai dari musibah hati. Adanya bencana-bencana dunia itu dimulai dari musibah hati. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am ayat 44, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza fariqu bima utu akhadnahum baghtah. Ini kata Allah, ketika mereka melupakan peringatan Allah, ketika mereka melupakan ayat-ayat Allah, kami bukakan dunia, kemudian mereka bersenang-senang dengan dunianya. Ketika mereka sudah lalai, maka kami adab mendadak tiba-tiba. Itu berangkat dari sana, berangkat dari penyakit ini. Makanya Allah mengingatkan, saat-saat seperti ini kita justru merendah, saat-saat seperti ini kita harus tadarruk, saat seperti ini kita harus tawadhu kepada Allah, banyak membersihkan hati kita, kembali kita menekuni kitab Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan itu semua, keselamatan yang pertama, kita mengembalikan hati kita dulu, iman kita. Dan setelah itu kita menghadapi qada dan qadar Allah dengan iman. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Karena terbatasnya waktu, nasihat dan wasiat ini kita cukupkan sampai di sini. Dan ini ada beberapa pertanyaan. Ustadz, yang saya tidak habis pikir, kemana orang-orang pemegang agama sehingga menghentikan taklimnya, belajarnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari apa yang tadi sudah kita jelaskan, sebab kebaikan itu kan ada dua. Ada sebab zahir, ada sebab apa? Sebab batin. Orang ahli dunia hanya melihat sebab kebaikan, sebab zahir.
Orang beriman sebab kebaikannya tidak pernah habis. Sebab dohir itu terbatas. Sebab batin itu nggak ada batasnya. Sampai Al-Alama As-Sa'di rahimahullah pernah menjelaskan. Sebagaimana kemarin waktu di Subang saya sampaikan. Kebiasaan orang sebagaimana diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, kalau datang kemarau panjang, yang ditunggu apa? Hujan. Sudah begitu nggak datang-datang, apa yang dipikir orang? Hah? Nggak, pada umumnya orang apa yang dipikir? Hah? Umumnya orang, kita mau bicara umumnya orang. Ketika kemarau panjang nunggu air, sebabnya hujan belum datang-datang. Apa yang terjadi? Loh, umumnya orang. Kita bukan berbicara tentang orang beriman. Berputus asa dari rahmat Allah. Kan begitu kan? Akhirnya hidup mereka kacau. Dan sebagian mereka kemudian dolim pada sebagian yang lain. Karena merasa kebaikan mereka sudah tidak dapat. Sebab mereka hanya sebab dohir. Makanya bingung mereka dengan sebab-sebab dohir. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah, hajatul abdi ilallah minas sabab. Hamba punya butuh kepada Allah saja, itu sudah sebab. Apalagi imannya dikuatkan, apalagi istighfar, apalagi taubat. Bapak Ibu, kuatkan sebab batin. Loh, kenapa mereka kok kemudian malah kalau ngaji, kalau nasihat, kalau dan lain sebagainya, ini masuk sebab enggak? Sebab hati mendapatkan kekuatan, mendapatkan ketenangan, bertemu, dinasehatkan, ini masuk sebab enggak? Sebab. Sebab yang tersembunyi. Dan tadi sudah kita sebutkan, hari-hari ujian, kekasihnya Allah itu cerdas. Kenapa mereka banyak diam? Mereka membicarakan sebab zahir atau sebab batin? Sebab batin. Ngurus sebab batin. Bukan sibuk berbicara sebab zahir. Ya dari dulu sa-internet kalau bicara tentang virus corona, ya pasti itu terus kan? Hidup sehat, suruh bersihkan, suruh ya itu terus kan? Lah ngapain dibicarakan sampai bertahun-tahun lamanya? Ya sudah tahu dah, dikerjain sebisanya bismillah. Udah, bukan kemudian perjalanan hidayah, perjalanan iman, perjalanan ini jadi surut semua. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, disinilah tadi kita sebutkan. Disitulah Allah, kalau ada orang beriman itu selalu dipilih. Baru ngumpul-ngumpul orang beriman berapa, dipilih dengan ujian. Oh ini yang istiqomah, alhamdulillah hatinya ditambahkan iman. Yang ini kelihatan, oh ini masih kacau, berarti kelihatan. Dan kita tidak perlu sibuk ya, ngurusin orang lain. Oh berarti imannya fulan tuh lemah, makanya mengganggu kita. Gak usah. Ngapain? Justru kita sibuk. Ya, sibuk kepada diri kita. Ya Allah tolonglah aku. Kalau kita punya kekuatan, doain. Ya Allah, temanku, saudaraku yang imannya masih gonjang ini kuatkan. Ini yang kita pentingkan. Ya. Kemudian apakah menjalankan kegiatan sehari-hari tidak taat pada arahan pemerintah? Bacalah arahan pemerintah dengan sebaik-baiknya dan ikuti sebagaimana kaidah yang ada. Jangan disalahpahami. Ya. Tanyakan kepada orang-orang berilmu supaya kita tidak menafsirkan sendiri. Karena biasanya akan muncul kejahilan, kebodohan karena urusan yang sifatnya amah
itu yang pintar cuma beberapa orang. Kalau Bapak Ibu mendengar setiap orang, itu jadi fitnah. Ya. Kalau sudah urusan seperti ini, itu yang pintar hanya beberapa orang. Ambillah nasihat dengan orang-orang kibar. Ambillah nasihatnya orang-orang yang dia sudah dibesarkan oleh Allah perjalanan ilmunya, kecerdasannya. Ambillah nasihat dari mereka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena sudah masuk waktu zuhur, kita cukup sampai di sini. Kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang ditanyakan, ya silahkan. Kalau saya bisa menambahkan penjelasan, ditulis saja di WA, dikirimkan ke saya, tidak apa-apa. Kalau saya bisa menjelaskan, insya Allah saya jelaskan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan dengan ujian-ujian iman kita, dan iman kita ditolong oleh Allah menjadi imannya orang-orang yang siddiqin. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan, dan kita memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, memperbanyak beramal soleh, dan memperbanyak kebutuhan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.